نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Bayan min Qasasil Quran yang ditulis oleh Abu Islam Saleh bin Toha Abdul Wahid. Al-Bayan artinya penjelasan ya, min Qasasil Quran, dari kisah-kisah yang terambil dari Al-Quran. Jadi kisah-kisah ini terambil dari Al-Quranul Karim, kitab suci kaum muslimin, kitab yang terjaga, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi kisah-kisah ini berisi tentang para nabi selain ulul azmi. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan dari kitab ini, tidak terasa ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kelanjutan dari kitab ini. Ini kisah-kisah para nabi dari kalangan ulul azmi. Dari kalangan ulul azmi yang terambil dari Al-Quran. Ya. Kita langsung belajar Al-Quran, kemudian kita pahami isinya dan maknanya. Dan semoga masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Kata Rasul, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat. Yang ketiga, wahafathumul malaikatu, para malaikat juga mengelilingi mereka. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji mereka. Allah menyebut mereka di depan para malaikat. Jadi ini keutamaan bagi orang yang berkumpulnya di mana? Fi baitin min buyutillah, 2. Yang ketiga, mereka baca kitab Allah, kemudian mereka apa? Mempelajarinya. 4 hal, mendatangkan 4 hal. Mereka akan mendapatkan sakinah, rahmat yang kedua. Yang ketiga, para malaikat juga senang mengelilingi mereka. Kemudian yang keempat, Allah memuji mereka di depan para malaikat. Dan orang yang mempelajari Al-Quran masuk ke dalam sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian dalam hadis Uqbah bin Amir, pernah suatu saat Rasul bertanya kepada
Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini para sahabat yang miskin, tidak punya rumah. Rasul tanya ke mereka, ayyukum, siapa di antara kalian yuhibbu, yang suka, ayyak dua kulla yaumin illa buthan awil aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke lembah Aqiq atau lembah Buthan, dari sana pulang membawa 2 onta yang gemuk-gemuk tanpa dosa, jadi enggak melakukan dosa, juga tidak memutus tali silaturahim. Para sahabat semua menjawab, mau wahai Rasulullah. Kata Rasul, tidakkah mau salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mengilmui apa? Ayat-ayat dari kitab Allah. Kata Rasul, 2 ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada 2 onta yang gemuk-gemuk. 3 lebih baik daripada 3 onta yang gemuk-gemuk. 4 juga lebih baik daripada 4 onta yang gemuk-gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil. Di sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada sejumlah onta. Jadi belajar Al-Quran ini memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, pahalanya sangat besar, lebih dari kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Kalau di antara kita, rugi kalau ngaji, duduk di majelis ilmu, bisnis, hilang kesempatannya. Ya, nggak dapat untung, nggak dapat laba, karena harus duduk. Nah, inilah hadis yang bisa menjawab. Nggak rugi. Justru duduk belajar ngaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini mendatangkan apa? Pahala. Ya, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan mudir, ya, Pak Agus bilang siapa yang sholat atau ngaji di sini dari maghrib sampai isya, nanti pulang silakan, sudah disiapkan 2 kunci motor NMAX, ya, kuncinya doang. Tapi motor, Anda kira rebutan? Ya tidak, ditunggu. Itu di zaman itu onta itu simbol dari kendaraan yang mewah, akhi. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. 2 ayat yang dibaca, yang kita pelajari lebih baik daripada 2 onta. 3 lebih baik, 4 lebih baik. Wa min a'dadihin minal ibil. Sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada sejumlah onta yang kita ambil. Lebih baik daripada sejumlah motor moge, ya, yang orang bangga tuh. Ya. Baik. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan di halaman ke-554, ya. Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml, kalau antum baca surat An-Naml, ini bercerita, berkisah, dan kisah Allah ini hak. Berkisah tentang salah satu sisi kehidupan dari Nabi Sulaiman. Ya. Di ayat yang ke-20 sampai 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin law 'adzibannahu 'adzaban shadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Nabi Sulaiman jadi seorang nabi, seorang raja, seorang pemimpin, seorang komandan. Itu Nabi Sulaiman, terkumpul pada dirinya kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Allah sebutkan wa tafaqqadat thair. Nabi Sulaiman memeriksa pasukan burung. Jadi ada pasukan khusus, pasukan burung.
diperiksa sama Nabi Sulaiman. Faqal, kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Mali la aral hudhud am kana minal ghaibin?" Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak hadir? Bukan orang ya, pasukan yang enggak hadir, burung. Jadi Nabi Sulaiman sangat teliti meriksa pasukannya. Pasukan burung diperiksa, ada hudhud yang enggak hadir. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Aw la adzbahannahu, atau aku akan sembelih dia. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali kalau dia mendatangkan kepadaku keterangan yang jelas, kalau ada alasannya. Dalam ayat yang mulia ini, ikhwan, disebutkan di sini ada beberapa faedah ya yang bisa kita ambil. Yang pertama di sini, al-wajibu 'alal hakim tafaqqudu ahwali ra'iyatihi bi nafsihi. Wajib bagi hakim, maksudnya pemimpin, memeriksa kondisi keadaan rakyatnya bi nafsihi, langsung. Ya, langsung sendiri. Supaya dia lihat, oh begini nih keadaan masyarakat saya. Oh pasukan saya begini. Oh keadaan masyarakat begini. Ya, kekurangan sebagian dari para pemimpin di masa sekarang itu hanya dapat laporan dari bawahan-bawahannya. Jadi tidak langsung mengerti keadaan pasukannya, keadaan rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia yang langsung meriksa. Allah bilang, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرِ. Nabi Sulaiman langsung memeriksa pasukan burung. Semuanya diperiksa sama Nabi Sulaiman, diperhatikan. Ini faedah yang pertama ya, dari surat An-Naml ayat 20. Kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil, annal azab ala qadri dzambi. Hukuman itu sesuai dengan dosa yang dilakukan. Walaysa ala qadril jasadi. Walaysa ala qadril jasadi. Bukan sesuai dengan kadar jasad. Ya, kadar jasad burung hudhud kecil kan. Tapi kalau misalkan pelanggarannya besar, juga hukumannya besar. Yang lain hadir, tapi hudhud enggak hadir. Sehingga Nabi Sulaiman ingin menghukumnya. Karena enggak hadir, kata Nabi Sulaiman, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Saya akan hukum dia dengan hukuman yang keras. "Au la adzbahanna," atau saya akan sembelih. Dilihat dulu nanti kesalahannya sampai apa. Ya. "Au la ya'tiyanni bisultanin mubin," atau dia mendatangkan keterangan, alasan yang jelas. Kalau ada keterangan, alasan yang jelas diterima. Jadi ini faedah besar. Jadi hukuman itu disesuaikan dengan kadar apa? Kadar kesalahannya. Bukan dilihat dari besar kecilnya jasad orang. Kalau yang kecil, kurus, berarti hukumannya ringan aja deh. Kalau yang gemuk, wah, karena gemuk nih, hukumannya gede nih. Gitu. Walaupun misalkan yang kurus itu kesalahannya lebih besar. Karena kurus, jangan deh. Gitu ya. Jadi hukuman itu ala qadri madza? Ala qadri az-zambi. Sesuai dengan kesalahan, sesuai dengan dosa. Makanya Nabi Sulaiman bilang hukumannya bisa dipilih. Saya akan kasih hukuman dia dengan hukuman berat, atau kalau dilihat lagi nanti sampai berat, bisa disembelih. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil, jawazu ta'dibil hayawanati wal bahaimi bid-darbi inda taksiriha fi amaliha. Jawazu ta'dibil hayawanat,
bolehnya mendidik hewan. Hewan, hayawanat, bahaim, hewan ternak, didarab, walaupun dengan pukulan. Tapi pukulannya tidak mematikan ya. Inda taksiriha, ketika binatang-binatang itu lalai. Fi amaliha, dalam amalnya. Boleh antum pakai pecut. Ini bisa diambil dari ayat yang mulia ini. Jadi boleh antum punya kuda pecut, punya kambing ya. Kalau kambingnya masuk ke lahan orang ya kan, antum kan pecut. Gitu. Ini hukumnya boleh. Kemudian berikutnya masyru'iyatut ta'zir liman khalafa amra sultan bila uzrin syar'iyyin. Disyariatkannya memberikan hukuman kepada orang yang menyelisihi perkara pemimpin, perkara sultan tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i. Jadi menghukum orang yang melakukan mukhalafah, ya, pelanggaran, itu boleh dan disyariatkan. Sebagaimana kita dapatkan pelajarannya dari Nabi Sulaiman alaihi assalam. Dan dimanapun mesti ada hukuman. Antum bisa saksikan di semua negara ada aturannya. Ada hukuman masing-masing dari setiap pelanggaran. Kalau nggak ada hukuman, jadi kacau. Ya. Tidak hadir di pasukan. Hudhud kemukakan apanya? Alasannya, uzurnya. Dan Hudhud, Masya Allah berkata, aku mengetahui sesuatu yang kau tidak ketahui. Kemudian di ayat yang ke-23-nya, Hudhud berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wajadtum ra'atan tamlikuhum, wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun azim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Sesungguhnya aku, kata Hudhud, mendapati seorang perempuan, seorang wanita, ratu. Ya, kalau bahasa kitanya apa? Ratu. Ratu yang memerintah Allah. Dan syaitan telah menghias-hiasi perbuatan mereka. Dan telah menghalangi mereka dari jalan Allah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Alla yasjudu lillah alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak mau sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan al-khab'a, mengeluarkan sesuatu yang terpendam di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dialah Allah. La ilaha illa, tidak ada ilah kecuali huwa, dia Rabbul Arsyil Azim, Rabb Arsy yang agung. Ini dialognya Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Nah, ayat-ayat ini banyak faedahnya disebutkan oleh Syekh Abu Islam Saleh bin Taha Abdul Wahid. Kata beliau, wa fi hadhil ayat fawaid. Ya, di ayat-ayat ini ada faedah. Minha, kata beliau, di antaranya masyru'iyatu ittikhadhi at-ta'irati al-iktisyafiyah. Disyariatkannya yakni membuat atau memilikilah ya pesawat pengintai al-iktisyafiyah. Ini kata Syekh. Jadi kalau misalkan sebuah negara memiliki pesawat pengintai, itu bagus. Ya. Jadi namanya at-ta'irat al-iktisyafiyah.
Ya, kalau negara ingin kuat ya begitu. Antum melihat Nabi Sulaiman semuanya dimiliki. Ya, pasukannya tidak ada yang bisa nandingi. Lihat Hudhud terbang dari mana? Yaman pulang ke Syam cepat sekali kan. Lihat dia melihat ternyata ada sebuah negeri di mana negeri itu dipimpin oleh seorang ratu dan mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyembah ke matahari, bukan menyembah kepada Allah. Dan Hudhud ngasih berita ini, informasi ini kepada Nabi Sulaiman. Pengikut kepada yang diikuti, yang mafdul, yang kurang utama kepada yang lebih utama, takyat kepada, nah itu. Jadi kita harus tahu ikhwan bahwa ilmu itu luas. Dan tidak semua orang menguasai semua ilmu. Mesti ada kekurangan orang itu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya kan? Nabi Musa dengan Nabi Khidir, saya tanya ikhwan Allah, ya kan? Siapa yang lebih utama? Nabi Khidir atau Nabi Musa? Ya, Nabi Musa. Alasannya apa Nabi Musa lebih utama? Karena ulul azmi, termasuk ulul azm. Tapi Nabi Musa alaihi salam belajar kepada Nabi Khidir. Karena ada pada Nabi Khidir ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan ada pada Nabi Musa ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir. Lihat dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang utama bisa belajar kepada orang yang kurang utama. Dan ini sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Ya, kita bisa mengambil ilmu dari orang yang punya ilmu, walaupun mungkin umurnya jauh di bawah kita, walaupun kedudukannya di bawah kita. Kalau dia punya ilmu, jangan malu-malu kita ngambil ilmu. Yang keliru itu, orang kalau sudah merasa dirinya berilmu, apalagi kalau sudah ngajar, malu duduk sama muridnya. Ketika ada syekh datang atau ada guru yang datang, ya, misalkan ustadz, guru kita datang, kemudian dia sudah ngajar tuh, nggak mau duduk sama yang lainnya, takut disangka on, takut disangka bodoh misalkan, atau derajatnya turun. Enggak ya akhi, nggak ada masalah ilmu begitu. Hilangkan begitu. Belajar, terus belajar. Karena yang mengangkat derajat itu bukan manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar, terus belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Begitu. Dan kita butuhnya apa belajar itu? Ya, jangan rame-rame aja, enggak. Kita belajar tauhid. Ya. Kita harus merenung. Kita belajar tauhid ini sudah selesai belum? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, ada urutannya. Ya. Ada al-usulus tsalatsa, ada qawaidul arba', ada kasus syubhat, ada kitabut tauhid. Kemudian di asma wa sifatnya ada wasithiyah, tahawiyah, tadmuriyah, ya, hamawiyah. Kemudian kitab-kitab yang lain. Dari situ. Ya, kita baca tiap hari, Al-Qur'annya, tafsirnya kita baca. Ya. Kita baca tafsir belum? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Banyak PR. Banyak PR. Ya. Jadi kalau kita ingin istiqomah, baca itu, Quran, baca hadis, kitab-kitab ulama. Jangan medsos terus. Ya. Ikutin berita A, berita B, ada lagi berita C nanti. Besoknya berita D. Besoknya lagi berita E sampai Z. Nggak habis-habis berita itu. Karena sebagian konten ingin cari duit. Beritanya nggak apa namanya? Nggak penting-penting. Amir. Ya.
Nggak penting-penting amat maksudnya. Diikuti habis waktu. Ya, kalau kita ingin diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Nah, dan yang belum pernah belajar, belajar. Jangan senang ngajar dulu, jangan macam-macam dulu. Ya, jangan suka bantah-bantah orang yang sesat dulu. Belajar dulu, antum belajar belum? Ya, belajar. Khawatirnya merasa besar, tapi belum pernah belajar. Belum pernah nuntut ilmu. Nah, ini. Nah, nah di sini ini pelajaran ikhwan. Siapa? Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ahadtu bima lam tuhid bihi ilm." Nah, ini menunjukkan bahwa pengikut bisa berkata dengan perkataan ini. Nabi Sulaiman tidak mengetahui keadaan sebuah masyarakat yang dipimpin oleh seorang ratu yang mereka menyembah selain Allah, menyembah matahari. Tahunya dari siapa? Dari Hudhud informasinya. Padahal kita tahu Nabi Sulaiman, Masya Allah akhi, ya kan? Itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sangat jauh dengan waktu yang sangat singkat. Dia tinggal memerintahkan apa? Angin saja. Ya. Faedah berikutnya, anna jami'al kainat tuwahidu rabbaha wa tusabbihuhu. Subhanallah, ini penting sekali. Ini sangat penting. Semua makhluk, ya, alam semesta ini mengesahkan Allah. Tuwahidu rabbaha, mengesahkan Rabbnya, mentauhidkan Allah. Wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepada Allah. Wa taghdabu li ayyi madharin min madhahirish syirk, dan murka melihat fenomena kesyirikan. Fa inna hadzal hudhud wadiba indama ra'a ahla saba'in yasjuduna li ghairillah. Lihat, Hudhud ini marah ketika penduduk Saba mereka sujud kepada selain Allah. Ini penting sekali. Jadi semua alam ini, alam semesta itu mentauhidkan Allah dan bertasbih, sujud kepada Allah, tunduk pada Allah dan patuh. Dalil-dalilnya kata beliau, wal adillatu fil kitabi was sunnati katsiratun jiddan, kata beliau. Dalil-dalil tentang hal ini di Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. Tadullu ala anna jami'al kainat tuwahidu rabbaha wa tusabbihuhu wa annaha ta'riful mu'minina salihin. Lihat, alam semesta ini semuanya bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah bilang, wa im min syai'in. Kalimat im min syai', ya. Jadi nakira fi siyaqin nafyi ini, yufidul umum. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu hal pun, ya, illa yusabbihu bihamdih, melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Allah bilang walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak ngerti tasbihnya mereka. Ini yang Allah tetapkan untuk kita. Kita semua ini ikhwan yang Allah muliakan, tidak mengerti tasbihnya mereka. Tasbih alam semesta ini kita enggak paham. Kita taunya enggak tasbih. Tapi Allah kabarkan di sini, kalau informasikan di ayat ini, bahwa alam semesta tidak ada satupun melainkan bertasbih. Bertasbih. Ingat Nabi siapa yang ditelan ikan? Nabi siapa? Yunus. Dibawa oleh ikan besar itu ke bawah dasar lautan. Nabi Yunus dengar apa? Dengar tasbih makhluk-makhluk. Ya, di bawah itu. Yang itu kalau kita katakan makhluk mati itu. Tapi semuanya bertasbih. Dan itu mengingatkan Nabi Yunus, dan Allah Subhanahu wa taala
pertunjukkan kepada Nabi Yunus saat itu bagaimana tasbihnya mereka. Sehingga Nabi Yunus pun bertasbih. Sehingga Nabi Yunus pun langsung berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Yang jadi masalah itu adalah Allah bilang, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian enggak ngerti tasbihnya mereka. Enggak faqih, enggak paham tentang tasbihnya mereka. Tetapi ketidakpahaman kita tentang tasbih mereka, jangan dimaknai bahwa sekitar kita semuanya bertasbih. Atau jangan dipahami sekitar kita enggak bertasbih, maksud saya. Sekitar kita semuanya, alam semesta semuanya, jami' al-kainat, semua alam semesta ini bertasbih. Dan yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga, di surat An-Nur ya, ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Tidakkah kau perhatikan, kata Allah, tidakkah kau lihat, annallaha, sesungguhnya Allah itu, yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bertasbihlah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua yang di langit-langit dan yang di bumi bertasbih. Kemudian Allah bilang wat tayru saffat, subhanallah, dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Jadi Allah yang bilang wat tayru saffat. Kita paham enggak burung sedang bertasbih? Kita enggak paham. Allah katakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian enggak ngerti tasbihnya mereka. Yang hakikatnya kata Allah, semua makhluk bertasbih. Oleh karena itu sebenarnya ikhwan, ketika manusia membangkang kepada aturan Allah, ketika siapapun di antara kita bermaksiat kepada Allah, kita sedang berbalik arah. Ya. Kita sedang bertabrakan dengan alam semesta ini. Alam semesta ke sana, yang bermaksiat mundur. Tabrakan. Berbeda arah. Alam semesta semuanya taat sama Allah, bertasbih. Tetapi ketika orang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti hakikatnya dia sedang tabrakan sama alam semesta. Allah katakan wat-tayru saffat, dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Masing-masing telah mengetahui doanya masing-masing dan tasbihnya masing-masing. Wallahu alimum bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kita lanjutkan. An Jabir, ini dalil yang lain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana al-masjidu masqufan ala judhu'in min nakhlin." Ya, kata Jabir bin Abdullah, awalnya masjid itu terbangun maskuf, sakaf atapnya ya, terbuat dari batang-batang pohon korma. Ini masjid apa yang dimaksud, ikhwan? Masjid Nabawi. Ya, di masa itu, Masya Allah. Kita Masya Allah, masjid ini luar biasa ini, indah. Ya, harusnya lebih bersyukur lagi sama Allah. Ya tidak? Masjidnya, anak ingat masjid ada yang berkisah di antara masyayikh, masjidnya Senasir Sa'di, waktu murid-muridnya belajar, itu masjidnya dari lempung, dari tanah. Tapi keluar dari masjid itu ulama, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa tempat itu, ya, kadang tempat yang biasa saja menolorkan orang-orang yang hebat. Ya. Tapi ketika orang sudah berbangga-bangga dengan bangunan, lupa akan isi, ini bahaya, ini malah. Bahaya. Ya. Andalusia itu buktinya. Ketika orang-orang umat Islam sudah lupa isinya, bangga-bangga sama bangunan,
Ya, iman nipis, hancur. Ya. Baik, kita balik sini. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khattaba yakumu ila jaz'in minha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah itu berdiri di salah satu batang pohon korma. Ini azan. Dikit lagi ya. Falamma suni'a lahul mimbar, ketika dibuatkan mimbar untuk Nabi, fakana alaih, dan Nabi berada di atasnya, fasami'na lidzalikal jadha' sautan ka sautil ishar. Kami mendengar ada suara dari batang pohon kurma tersebut. Ada suara seperti suara unta betina merintih. Hatta ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi mendatanginya, fa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas batang pohon korma itu. Yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bertelekan juga di situ. Mimbar beliau di situ sebelumnya. Fasakanat, dan tenang. Subhanallah. Ya, lihat benda mati jadi hidup. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ikhwannya Allah menyatakan ini disaksikan oleh sahabat yang di masjid itu. Ini mukjizat luar biasa. Ya, terkadang kita menyangkanya apa? Menyangkanya sesuatu benda ini enggak bertasbih sama Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Nah, azan dulu ya. Nanti lanjutkan insyaallah habis azan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Quwata illa billahi, amma ba'd. Kita lanjutkan, masih berbicara tentang dalil-dalil bahwa alam semesta ini juga sebenarnya bertasbih. Dan itu Allah bisa perlihatkan kepada sebagian hambanya, di antaranya kepada para nabi. Ya. Dan ini mukjizat. Seperti yang kita saksikan di sini, benda mati rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga teringat dengan hadis dari Tabrani dari Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW pernah duduk, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, terus di tangan Nabi ada kerikil. Kerikilnya bertasbih. Subhanallah. Ya. Dan ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Uhud, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, bergoyang itu bukit.
Dan goyangnya bukan gempa. Tapi apa goyangnya? Karena surur, farah, kata Syekh Utsaimin. Senang, di atasnya ada Nabi. Sehingga Nabi SAW bilang, wahai Uhud, tenanglah, diam. Di atas engkau ada Nabi, maksudnya beliau. Ada Siddiq, maksudnya Abu Bakar Siddiq. Wa syahidan, dan ada 2 orang yang bakal mati syahid. Yang siapa? Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Dan betul, Umar meninggalnya terbunuh, Utsman juga demikian, mati syahid. Rasul sifati syahidan waktu di Bukit Uhud. Lihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan di sini, ikhwan. Di riwayat yang lain disebutkan, falamma kana yaum al-jumu'ati qa'ada sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari fasahatin nakhlatu allati kana yakhutubu 'indaha hatta kadat an tanshaq. Ini ketika di hari Jumat Nabi SAW duduk di atas mimbar yang sudah dibuatkan oleh sahabat. Fasahatin nakhlah, pohon atau batang pohon korma itu kalau di sini sohat. Sohat itu biasanya diterjemahkan dengan teriak atau merintih dengan keras. Yang biasa Nabi SAW berkhutbah di situ sampai hampir pecah, tansyak. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, antum bisa lihat di Sahih Bukhari nomor 2095. Anna imra'atan minal ansar qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala aj'ala laka syai'an taq'udu alaih?" Wahai Rasulullah, tidakkah kami buatkan, tidakkah saya buatkan sesuatu yang kau bisa duduk di atasnya? Fa inna li gulaman najjaran. Saya punya gulam, budak najjar. Najjar itu artinya apa? Tukang kayu ya. In syi't, kata Rasul, kalau kau mau, fa amilat lahul mimbar. Kemudian dibuatlah mimbar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul jumu'ati qa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Di hari Jumat, Nabi SAW duduk di atas mimbar yang dibuat oleh sahabat tadi. Alladzi suni'a fasahatin nakhlatu allati kanat yakhtubu 'indaha hatta kadat an tanshaq. Subhanallah. Ketika Nabi duduk di atas mimbar itu, ya, anak kecil atau bayi yang sedang didiam-diamkan oleh orang tuanya, yang sedang diam-diam, itu hatta istaqarrat, sampai tenang. Qal, dan dia berkata, bakat ala ma kanat tasma'u min adz-dzikr. Subhanallah. Dia menangis karena apa? Karena dia rindu dengan zikir yang telah sering didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain, faja'alu lahu mimbara, sahabat membuat mimbar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul jumu'ati dufi'a ila al-mimbar. Ketika di hari Jumat Nabi dipersilahkan ke mimbar. Fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Kemudian batang pohon korma tadi teriak seperti anak kecil. Tsumma nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar yang baru dibuatkan, kemudian dipeluk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'innu anina as-sabi alladhi yusakkan. Dia pun merintih seperti rintihan bayi yang sedang diidep-idepin. Kalau bahasa Cirebonnya diidep-idepin. Sama sini ya, bahasa Cilengsi juga ya. Qal kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adz-dzikri indaha. Dia menangis disebabkan karena dia sering mendengar zikir yang sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Jadi rindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ulama bilang benda mati saja yang kita anggap benda mati rindu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan kita? Masa enggak rindu? Ya. Nah, kita kalau rindu sering-seringlah mengucap sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Nabi SAW bersabda, Inna allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, hatta namlah, sampai semut, kata Rasul, fi juhariha, di lubang-lubangnya, di sarang-sarangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan di laut, ya, fil bahr, di laut, kata Rasul, la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.